kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Doa selesai. Ya, bagaimana pertanyaan ini? Baik. Masuk semua? Masuk. Masuk semua. Tetap ya, diminta tolong isi absennya lewat link link absen yang udah dibagi di grup. Silakan diisi dulu ya. Jangan lupa buat hari ini. Ya. Sudah? Sudah? Oke. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap belajar. Jadi semoga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik sifat senyawa ion dan kovalen. Minggu belakang kita sudah belajar apa itu senyawa ion, apa itu senyawa kovalen ya. Nah, sekarang kita akan belajar melakukan percobaan langsung tentang karakteristiknya secara langsung ya. Sekarang sebelum masuk ke percobaan, Ibu ingin minta kalian mengingat pelajaran yang lalu tentang contoh-contoh senyawa ion dan senyawa kovalen. Yuk, siapa yang bisa mengulang? Oke, ya. Kaporit. Ada yang lain? Ya, Angki? Pepsoden. Garam dapur. Itu yang semuanya contoh senyawa ion. Sekarang yang senyawa kovalen. Siapa yang bisa? Oke. Gula. Ada contoh lain? Apa? Minyak. Oke. Jadi yang disebutkan tadi adalah contoh dari senyawa ion dan senyawa kovalen yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering dipakai kan? Sering digunakan. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mengecek yang kalian sebutkan tadi melalui percobaan sederhana tentang karakteristiknya. Ibu sudah bahas kemarin kan, ada sifatnya bisa mengantarkan listrik, mudah larut, terus memiliki vitamin D dan vitamin lele yang tinggi. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan secara langsung. Nah, sebelum melakukan percobaan, Ibu punya soal pretest. Kalian coba kerjakan dulu soal pretestnya lewat link yang sudah dibagikan di grup. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Cek dulu ya, sudah ya. Ini jawabannya seharusnya sudah banyak betul ya, karena kemarin sudah ada kita bahas ya. Pretestnya sudah. Sekarang Ibu kasih pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yang pertama, kita bisa tahu karakteristik dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang kedua, kita ini mampu melakukan percobaan terkait dengan karakteristik senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Nah, dalam percobaan ini nanti sama kayak kemarin, Ibu bagi kalian per kelompok yang kemarin aja. Nggak usah kita bagi kelompok lagi. Dalam nanti mengerjakan praktikumnya, tolong diperhatikan, walaupun bahannya tidak berbahaya, tapi itu ada kuku nanti gatal di tangan, jadi jangan main-main ya. Kemudian lakukan sesuai dengan yang sudah kalian berikan sama Ibu kemarin, proposal yang kalian ajukan kemarin ya, yang kalian siap kayak gini mau perhatiin di percobaannya Bu. Jadi lakukan sesuai kayak gitu. Jadi kemarin ada 3 kan? Ya, percobaannya yang pertama tentang kelarutan, yang kedua pengantar listrik, yang ketiga mana Pak? Titik apa? Titik lele dan titik lidi. Oke. Jadi itu nanti dilakukan dengan bagus, jangan sampai main-main dalam melakukan percobaan. Sekarang pertanyaan, sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok. Kalau sudah duduk berkelompok, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Setelah Ibu bagikan LKPD-nya, baru nanti kalian mengambil bahan untuk praktikumnya ya. Jadi ini nanti diisi sesuai dengan yang kalian lakukan. Coba sekarang dibuka dulu LKPD-nya. Dan kalau sudah dibuka halaman 4. Halaman 4. Di sana ada 2 gambar. Ya. Ada larutan garam dan larutan minyak. Ini nanti ada contohnya. Yang satu larut, yang satu tidak larut. Kemudian di sana kalian akan diminta
senyawa. Nah, kemudian di halaman 5 kalian akan melakukan percobaan yang pertama tentang kelarutan senyawa. Halaman 5 sudah? Nah, di sana bahan yang ada di sana sudah ada semua di ini, di alat ya, di lampan. Kalian lakukan sesuai dengan yang sudah kalian baca dan persiapkan di rumah. Jadi ada yang untuk menguji kelarutan, yang ke halaman 6-nya ada tentang daya hantar listrik. Yang ketiganya tentang apa yang ketiganya? Titik lele dan titik didih. Oke. Sekarang kalau sudah, silakan diambil alat dan bahannya. Aku aja satu kelompok ambil satu, jangan semua berdiri ya. Setiap kelompok ambil satu. Sudah semua? Jadi lakukan percobaannya sesuai dengan tahapan yang ada di S-nya ya. Jangan main-main melakukannya. Coba sekarang dibaca dulu AKS-nya. AKS-nya dibaca dulu. Untuk percobaan 1, mengerti atau tidak coba dilihat dulu. Percobaan 1 dibaca. Dibaca percobaan 1-nya. Paham maksudnya? Sudah? Sudah? Paham maksudnya kalau sudah sudah? Sudah? Sekarang coba lihat di percobaan 2-nya. Di percobaan 2. Paham apa yang harus dilakukan? Sudah dilihat? Sudah? Sekarang di percobaan 3. Percobaan 3, coba dilihat percobaan 3-nya. Sudah? Paham nggak maksudnya? Suruh apa? Coba 3. Jangan memegang zat langsung dengan tangan, ya. Ya. Walaupun cuman apa garam atau apa ya, nanti itu bisa jadi kan itu ada pupuk, nanti jadi gatal. Sudah? Paham? Kalau paham sekarang silakan mulai mengerjakan percobaannya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dituliskan di sana. Jadi nanti setiap hasilnya dicatat langsung ya. Ya. Untuk percobaan 1 itu ada menyajikan di halaman 7. Coba lihat dulu halaman 7. Untuk percobaan 1 itu diisi di sini ya. Percobaan 2 nanti tulis di sini hasilnya. Percobaan 3 nanti hasilnya tulis di sini. Tinggal dicek sebelum percobaan 3 ya. Dipilih yang mana senyawa ion, yang mana senyawa kovalen ya. Oke, silakan mengerjakan. Satu-satu ya. Setiap sudah masukkan ke lampu. Tinggal dibuat kesimpulan, semua alat dan bahannya dimasukkan aja di dalam nampan ya. Disusun di dalam nampan, jangan dibawa mainan nanti itu kayak tadi apa? Ada yang untung. Udah, ya. Kalau sudah, satu orang ya, satu kelompok ya. Bapak mana dulu ya? Bapak satu. Ya, yang lain perhatikan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah
Suka, HCl, cairan cat kuku. Percobaan ketiga, menentukan jenis senyawa berdasarkan titik didih dan titik leleh senyawa. NaCl, ion, NH3, kovalen, CaCl2, ion, Cl2, ion, HCl, ion, H2O, kovalen, MgCl2, ion, C2H6, kovalen, MgO, ion, LiF, ion. Terima kasih. Bapak mana lagi yang mau memaparkan kesimpulannya? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Satu, percobaan 1 yang larut: garam, gula, soda kue, cuka, favorit, HCl dan cat kuku. Sedangkan yang tidak larut, minyak dan oli. Percobaan 2 yang menyala adalah garam dan cuka. Sedangkan yang tidak menyala adalah gula, minyak, oli, soda kue, favorit, HCl dan cat kuku. Percobaan ketiga yang termasuk senyawa ion adalah NaCl, CaCl2, Cl2, HCI, H2O, MgCl2, MgO, LiP. Yang senyawa kovalen NH3 dan C2H6. Sekian dari saya, terima kasih. Kelompok berapa lagi yang mau dari kelompok 1 sama kelompok 3? Kelompok 4, oke, ayo kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garam lambat larut jika dilarutkan ke dalam air. Menyala ketika diuji dengan daya antar listrik. Larutan gula lambat larutan juga. Jadi itu untuk percobaan kita hari ini. Dari percobaan tadi dan dari kesimpulan yang kalian ambil berdasarkan percobaan tadi, Ibu minta sekarang kaitkan hasil percobaan tadi dengan sifat-sifat senyawa ion dan senyawa kovalen yang sudah kalian uji dari percobaan untuk mengambil kesimpulannya secara umum. Siapa yang bisa? Oke, ya. Kesimpulannya, sifat-sifat ion dan kovalen adalah kalau sifat-sifat ion itu tuh dia bisa menghantarkan listrik. Bisa mengadakan listrik. Terus titik leleh dengan titik didihnya tuh tinggi. Terus mudah larut dengan larutan air. Terus kalau kovalen itu dia tidak semuanya tidak bisa menggunakan listrik. Terus titik leleh dan titik didihnya itu rendah. Terus tidak semuanya bisa larut dengan larutan air. Tidak semuanya bisa larut dengan larutan air. Ada tambahan dari temannya? Kesimpulannya secara umum dari hasil percobaan. Kalau tadi kan kesimpulan percobaan, nah ini tadi dikatakan teman tadi kesimpulan dari sesuai dengan karakteristik sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Ada tambahan? Tidak, sama ya. Jadi secara hasil percobaan tadi sudah didapat zat ini bisa menghantarkan listrik, yang ini tidak, yang ini bisa larut, yang ini tidak. Kemudian dari titik didih dan titik lelehnya tadi bisa dilihat juga yang mana senyawa ion dan senyawa kovalen. Jadi betul yang dibilang sama tadi. Kesimpulannya dari hasil percobaan, senyawa ion itu bisa larut dalam pelarut polar atau air. Sedangkan kovalen itu ada yang bisa larut dan ada yang tidak bisa larut. Contohnya tadi di gula. Gula kan kata kalian tadi kan contohnya kovalen kan? Saat dilarutkan dalam air dia bisa. Tapi saat minyak dilarutkan dalam air dia tidak bisa. Kemudian memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi berdasarkan dari tabel yang Ibu berikan tadi ya.
kemudian bisa mengantarkan listrik untuk kalau senyawa yang ion. Kalau kovalen, dia tidak bisa mengantarkan listrik serta memiliki titik gigi dan titik leleh yang rendah. Oke, sampai di sini percobaannya sudah. Kalian sudah memberikan kesimpulan. Ibu tanya, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti berarti pelajaran hari ini? Bisa. Jadi kalau sudah bisa dimengerti, tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian post test. Post testnya sama kayak soal tadi, yang free test. Silakan dikerjakan menggunakan HP-nya lewat link yang sudah ada di grup. Silakan dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Belum masuk semua nilainya. Nilainya. Sambil nunggu hasilnya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini.